Teman-teman semua, kita bertemu lagi di bahasan farmakoterapi kanker payudara. Oke, langsung saja. Kanker payudara. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah semua benjolan itu sudah pasti suatu kanker atau ganas? Oke, jawabannya tidak semua ya. Jadi benjolan itu bisa berarti jinak atau bisa bersifat ganas. Nah, kapan ketika jinak? Yaitu ketika benjolannya lunak, kemudian mudah digerakkan, dan juga biasanya dia terjadi pada usia muda. Nah, sedangkan ganas itu ketika benjolannya itu dia sudah keras, kemudian sulit digerakkan, dan biasanya terjadinya itu di usia yang paling sering, yaitu di atas 40 tahun. Nah, adapun kanker payudara ini, dia menempati urutan kedua setelah kanker mulut rahim. Kemudian rata-rata 10 dari 100.000 wanita di Indonesia itu menderita kanker payudara. Nah, karsinoma mamai atau kanker payudara itu biasanya jarang terjadi sebelum umur 25 tahun dan tidak biasa sebelum umur 30 tahun. Tetapi insidensinya biasanya meningkat dengan cepat itu setelah umur 30 tahun dengan rata-rata medium age-nya 60 tahun. Nah, adapun penyebabnya itu bisa jadi disebabkan oleh faktor genetik atau adanya virus ataupun lingkungan. Nah, genetik ini berperan penting karena dia diperkirakan bahwa 5% semua kanker payudara itu bisa diakibatkan oleh predisposisi keturunan atau karena genetik. Jadi kanker payudara itu bisa menurun dari ibu ke anak, dari anak, kemudian nanti anak mempunyai suami, menikah, punya anak lagi. Nah, itu kemungkinan ketika si nenek ini kena kanker payudara, nah kemungkinan ada chance 5% si cucunya itu juga terkena kanker payudara. Nah, gen yang masih diduga atau sudah terbukti juga dia bisa menjadi sebagai faktor resiko yaitu adalah gen BRCA1 dan juga gen BRCA2. Nah, selain itu juga bisa disebabkan oleh infeksi virus, kemudian merusak jaringan, parutnya kemudian muncul dalam waktu yang lama, kemudian bertahun-tahun, sehingga bisa memicu terjadinya perubahan sel yang tidak normal atau yang abnormal atau bisa menjadi kanker. Kemudian juga lingkungan. Nah, lingkungan ini juga sangat mempengaruhi. Insidensi kanker payudara itu berbeda-beda dalam kelompok yang secara genetis homogen dan bisa juga diakibatkan oleh perbedaan geografis. Nah, adapun etiologi itu sebenarnya belum ada penyebab yang spesifik. Jadi dokter itu pun juga belum bisa menentukan ini misalnya si pasien kena kanker payudaranya itu karena apa? Apakah karena ada genetik ataukah ada riwayat keluarga, riwayat kehamilan atau karena obesitas. Nah, itu bisa jadi multifaktorial yang bisa memicu atau menjadi faktor resiko dari kanker payudara. Nah, yang jelas yang bisa menjadi indikatornya adalah ada yang faktor-faktor resiko itu yang bisa diubah dan juga yang tidak bisa diubah. Nah, faktor resiko yang tidak bisa diubah itu misalnya adalah umur. Nah, semakin umur semakin meningkat atau semakin menua lebih dari 45 tahun, maka itu bisa menjadi faktor resiko kanker payudara. Kemudian juga menarche usia dini atau mens usia dini itu juga bisa, dan itu menjadi suatu faktor yang tidak bisa diubah. Kemudian menopause usia lanjut dan riwayat keluarga, kemudian adanya riwayat penyakit tumor jinak di payudara. Sedangkan faktor yang bisa diubah itu adalah riwayat kehamilan, kemudian obesitas dan konsumsi lemak tinggi. Oleh karenanya orang yang obesitas dan konsumsi lemak tinggi itu dia masih bisa melakukan pencegahan terhadap dirinya dari terkena kanker payudara, yaitu dengan cara apa? Olahraga, menurunkan berat badan, kemudian menjaga lifestyle-nya, tidak mengkonsumsi lemak dalam jumlah yang tinggi, seperti itu ya. Kemudian juga penggunaan hormon dan kontrasepsi oral. Selain itu juga konsumsi alkohol dan rokok
dan juga adanya riwayat keterpaparan radiasi. Oke, untuk tanda dan gejala kliniknya itu ciri-cirinya bisa diketahui dari adanya benjolan, kemudian permukaan payudara itu seperti tertarik, dan ada permukaan yang cekung. Nah, misalnya seperti ini nih. Nah, misalnya ada permukaan yang cekung, kemudian keluarnya debit cairan dari payudara, dan biasanya ini juga diperhatikan. Nah, apakah cairannya berbau atau tidak? Kemudian ada juga yang keluar nanah juga bisa. Kemudian permukaan payudara memerah. Nah, itu juga dicurigai ya. Jangan-jangan ini adalah kanker payudara nih, gitu. Kemudian ada juga perubahan warna kulit yang semula kulitnya halus, kemudian tampak seperti normal, kemudian ada perubahan seperti mengkerut atau seperti kulit jeruk. Nah, bila ada tampak tanda-tanda seperti ini, maka sudah seharusnya pergi ke dokter yang bersangkutan. Nah, ini adalah gejalanya ya. Selain itu tadi, ada terdapat lesung, tekstur berubah, keluar cairan kuning, dan bisa juga benjolan di ketiak. Jadi benjolan di ketiak itu juga bisa menjadi salah satu indikasi kalau dia terkena kanker payudara, karena kan saling berhubungan kelenjarnya. Kemudian berubah warna dan juga bisa jadi keluar darah. Nah, adapun manifestasi klinisnya itu adanya benjolan keras di payudara, puting berubah, ya kurang lebihnya sama ya dengan yang itu tadi gejalanya. Nah, bila benjolan itu kanker, itu awalnya biasanya pada satu payudara saja, jadi tidak langsung ke kedua payudara. Nah, baru kalau misalnya kankernya sudah metastasis, itu bisa menyebar ke payudara yang satunya. Nah, jadi ini ya, nanti bisa dilihat ini visualisasi dari manifestasi klinis kanker payudara. Jadi ada berubah bentuk, kemudian juga bisa keluar darah seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Oke, untuk penentuan stadiumnya itu ada 4 tahap ya, atau 4 stase atau 4 stage kanker payudara. Yang itu ada stage 1, dimulai dari stage 0 sampai stage 4. Nah, kalau kankernya belum invasif itu biasanya stage-nya masih stage 1. Kemudian kalau sudah ada invasif kecil, maka dia stage-nya stage 1. Nah, itu biasanya ukurannya kurang dari 2 cm tanpa penyebaran ke arah kelenjar getah bening yang sekitarnya. Kemudian kalau sudah mulai invasif, yaitu ukurannya 2-5 cm, maka sudah stage 2. Nah, kalau stadium 3 itu kankernya sudah merupakan kanker invasif besar karena sudah lebih dari 5 cm ukurannya dengan penyebaran pada beberapa kelenjar getah bening sekitarnya. Nah, kalau kankernya sudah menyebar luas ke beberapa organ, kemudian ke beberapa kelenjar getah bening dan pembuluh limfa, maka sudah bisa disebut tahapannya stadium 4, yang berarti kankernya sudah metastasis. Nah, adapun perbandingan penggolongan stadium kanker payudara itu Ibu bisa merekomendasikan 3 guideline ya. Jadi ada guideline dari Eropa. Kemudian itu biasa kalau guideline dari Eropa itu Ibu menggunakan ESMO guideline, ini masih tahun 2019, itu mengenai breast cancer staging system dan treatmentnya seperti apa. Kemudian kalau American guideline itu Ibu menggunakan AJCC 8th edition 2019, yaitu tentang breast cancer staging system. Dan nanti bisa Ibu berikan file aslinya atau kalian bisa mencari sendiri, googling di internet, di Google Scholar juga banyak. Kemudian Indonesian guideline. Nah, kalau Indonesian guideline ini Kemenkes Republik Indonesia itu juga mengeluarkan guideline yang tentunya para kolegial, para ahli di bidangnya itu berkumpul dan menyusun guideline ini juga bersumber dari berbagai macam referensi, baik itu dari referensi Eropa, referensi dari Amerika, Australia, dan seluruh dunia, dan Indonesia itu sendiri yang
membahas tentang staging sistem kanker payudara. Oke, jadi kanker payudara ini adalah visualisasi dari ductal carcinoma in situ. Nah, ini kalau bisa dilihat, kalau normal ductnya atau ductal normal dari payudara, jadi ductal itu adalah di bagian salurannya. Nah, kalau lobus itu di bagian kelenjar-kelenjarnya ya. Nah, kalau pada orang normal itu selnya sehat seperti ini. Tapi kalau pada orang yang terkena karsinoma payudara, maka selnya itu abnormal seperti ini. Jadi ada pertumbuhan yang cukup cepat ya. Jadi ada replikasi dari sel-sel kankernya. Nah, itu adalah stage 0. Nah, adapun stage 1, stage 1 dari kanker payudara itu tumornya itu biasanya ukurannya 2 cm atau biasanya lebih kecil. Dan juga sudah terdapat klaster sel kanker di pembuluh limfa atau di nodus limfanya. Itu yang stase 1B. Atau kalau stase 1B itu ada klaster juga sel kankernya di pembuluh limfa, tapi juga ukuran tumornya 2 cm atau bisa jadi lebih kecil. Nah, ini yang masih stadium 1A dan juga 1B. Nah, kalau stadium 2 seperti apa? Nah, kalau stadium 2 ini bisa terjadi 3 kemungkinan seperti ini. Nah, ini misalnya limfanodus, jadi kankernya sudah menuju ke limfanodus. Kemudian juga tumornya itu ukurannya 2 cm atau lebih kecil, tapi dia sudah menyebar ke beberapa nodus limfa yang lebih banyak dibandingkan yang stase 1 tadi. Atau bisa jadi disebut stase 2 itu karena tumornya ukurannya itu sudah lebih besar daripada 2 cm, tapi tidak lebih besar dari 5 cm ya. Nah, adapun stase 3B itu visualisasinya seperti ini, yaitu bisa jadi ada 3 kemungkinan, yaitu tumornya bisa lebih besar daripada 2 tapi tidak lebih besar dari 5 cm, dan sudah ada beberapa klaster sel kanker di pembuluh limfa atau di nodus limfa di jaringan limfanya. Kemudian ini sama ukurannya juga, dan ada juga dia itu sudah ada beberapa lebih banyak sel kanker yang menyebar di nodus limfanya. Nah, bisa jadi stadium 2B ini dia tumornya tuh lebih besar daripada 5 cm tapi belum ada penyebaran sel kankernya di nodus limfanya. Nah, kalau stadium 3A itu juga bisa terjadi di kondisi ini atau ini ya. Nah, jadi ada beberapa penyebaran di pembuluh limfa, kemudian bisa jadi dia tidak ada tumor atau tumornya itu ukurannya macam-macam, in any size, bisa di berbagai macam ukuran. Tapi bisa jadi yang lainnya, nah itu tumornya itu lebih besar daripada 5 cm. Kemudian sudah ada klaster sel kanker di pembuluh limfanya atau di nodus limfanya. Nah, ini juga tumornya bisa lebih besar dan juga ada beberapa sel kanker di nodus limfanya. Oke, kalau stadium 3B, nah itu stadium 3B itu biasanya ditandai, indikatornya itu ditandai dengan adanya inflamasi dari payudaranya. Jadi biasanya payudaranya kalau sudah memerah, kemudian ada penyebaran di pembuluh limfa juga atau di nodus limfa, terus ukurannya in any size atau ukurannya bisa berbagai macam dari 2 cm atau lebih, kemudian 5 cm atau lebih. Tapi yang jelas kalau dia sudah inflamasi maka dia stadiumnya sudah stadium 3B. Nah, kalau 3C, nah 3C itu bisa terjadi beberapa kondisi ya. Jadi cancer in 10 or more lymph nodes in the axilla. Jadi kankernya itu sudah bisa menyebar di 10 atau lebih dari nodus limfa. Nah, kalau stase 1 dan 2 sebelumnya itu kanker yang menyebar di nodus limfa itu cuman sedikit atau baru sedikit. Tapi kalau ini sudah lebih dari 10 atau 10.
Kemudian juga selain itu kondisi yang lain, nah bisa seperti ini, dia sudah menyebar di bagian breastbone-nya atau di bagian tulang payudaranya juga, atau bisa menyebar di pembuluh atau nodus atau jaringan limfa di menyeberang di breastbone yang lain gitu. Nah, adapun stase 4 itu apabila kansernya itu sudah menyebar to other parts of the body. Jadi sudah menyebar di bagian organ lain di dalam tubuh. Dan selain itu juga sel kankernya bisa menyebar secara sistemik lewat pembuluh darah. Nah, itu sudah dikatakan stadium 4 dan dianggap sel kankernya sudah mengalami metastasis. Nah, adapun diagnosisnya, itu awal untuk screening awal itu bisa menggunakan sadari, kemudian mamografi, USG, MRI, PET scan, biopsi dan juga biomarker. Nah, untuk sadarinya nanti bisa kalian cek sendiri ya di video-video YouTube yang banyak beredar. Ini sudah ada video edukasi mengenai periksa payudara sendiri. Jadi periksa payudara ketika mandi, kemudian lengannya diangkat, diraba, seperti itu. Kemudian dilihat putingnya, apakah keluar cairan atau tidak. Nah, itu adalah screening awal dari kanker payudara. Nah, kalau mamografi itu alatnya kurang lebihnya seperti ini. Nah, yang terlihat di sini itu dengan mamografi itu misalnya adalah massa padat dengan atau tanpa gambaran seperti bintang stelat. Dan bisa dilihat juga adanya penebalan asimetris jaringan mame, payudara, dan juga bisa dilihat juga ada tidaknya kumpulan mikrokalsifikasi. Nah, mamografi itu akurasinya bisa sampai 90%. Dan dia bisa memperlihatkan kelainan pada payudara dalam bentuk terkecil, yaitu mikrokalsifikasi. Nah, adapun USG, USG itu juga bisa melihat ada tidaknya kista mame dan massa payudara jina ataupun karsinoma mame. Jadi bisa membedakan yang mana yang kista, yang mana yang karsinoma. Nah, kalau gambaran dengan kista mame itu dia mempunyai gambaran dengan batas yang tegas, dengan batas yang halus, dan daerah bebas eko di bagian tengahnya. Nah, kalau karsinoma mame itu nanti biasanya dengan USG dia tampak gambaran yang disertai dengan dinding yang tidak beraturan, tetapi dapat juga berbatas tegas dengan peningkatan akustik. Nah, sedangkan untuk MRI, MRI itu dia juga bagus ya, dia adalah prosedur diagnostik yang bagus, yang sudah advance juga, karena dia juga dapat menentukan penyebaran dari karsinomanya, terutama karsinoma lobuler, atau biar dia juga bisa menentukan respon terhadap kemoterapi neoadjuvannya seperti apa. Nah, ini yang terlihat di MRI. Kalau normal payudara seperti ini, kemudian kalau area yang dicurigai kansernya akan terlihat seperti ini. Nah, ada juga PET scan. Nah, kalau PET scan itu dia bisa menggambarkan anatomi dan juga metabolisme sel kanker. Dan dia digunakan sebagai pelengkap data dari hasil CT scan dan juga MRI. Nah, gambarannya nanti akan seperti ini ya, yang terlihat. Nah, selain itu juga ada yang namanya biopsi. Nah, biopsi itu adalah menyuntikkan jarum untuk mengambil sampel cairan dan juga jaringan dari tisu, jadi dari jaringan di payudaranya. Nah, itu kemudian akan dicek stagingnya nanti seperti apa. Nah, adapun untuk biomarkernya, jadi nilai prognostik dan prediktif dari biomarker untuk karsinoma mame itu antara lain adalah ada yang namanya PNCA, kemudian BCL2, ada juga VEGF atau petanda angiogenesis, ada juga growth factors dan growth factor receptor seperti human epidermal growth receptor. Nah, itu untuk menentukan apakah si pasien itu dia membawa reseptor HER2 atau EGFR atau tidak. Nah, adapun penata laksanaannya
Nanti akan kita bahas di video yang part 2. Jadi jangan sampai terlewatkan ya untuk video part 2. Nah, kita akan membahas lebih lanjut tentang penata laksanaannya. Oke, sekian dari Ibu. Semoga bermanfaat penjelasan singkatnya itu tadi. Kita lanjut lagi ke bagian farmakoterapi kanker payudara yang part 2, yaitu tata laksana terapinya. Sekian, wassalamualaikum.